Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas daring mata kuliah Keanekaragaman Mikroorganisme. Bersama saya, Welizar Syamsurizal. Kali ini kita akan membahas peran fungi dalam ekosistem dan potensi aplikasinya. Materi ini akan disampaikan dalam 2 video. Setelah mendapat kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan peran fungi dalam ekosistem dan potensi pemanfaatannya. Berikut adalah hal-hal yang akan dibahas kali ini, yaitu pengenalan umum tentang fungi, peran ekologi fungi, efek positif dan negatif dari fungi, dan potensi aplikasinya dalam berbagai bidang. Pertama-tama, mari kita lihat ciri organisme yang disebut fungi atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya jamur. Fungi yang kita bicarakan di sini adalah dari kingdom fungi atau Eumycota. Secara umum, anggota kingdom fungi merupakan organisme eukariot, menghasilkan spora, bersifat heterotrof, menghasilkan enzim ekstraseluler, dan memperoleh nutrien dengan cara absorpsi. Ilmu yang mempelajari tentang fungi disebut mikologi, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikes, yang artinya mushroom, dan bahasa Latin fungus, yang artinya spons. Mengapa kita perlu mempelajari fungi? Fungi merupakan suatu kingdom tersendiri yang berdasarkan kekerabatan evolusinya lebih dekat ke kingdom Animalia. Fungi mampu menghuni hampir seluruh habitat yang ada di bumi. Dan manusia selalu terekspos dengan fungi di berbagai aspek kehidupan. Selain itu, fungi merupakan salah satu kelompok makhluk hidup yang paling beragam di bumi. Menurut Hawksworth dan Looking tahun 2017, jumlah fungi di bumi diperkirakan sekitar 2,2 sampai 3,8 juta spesies. Namun demikian, jumlah fungi yang telah ditemukan baru sekitar 120.000 spesies atau baru sekitar 8%. Oleh karena itu, fungi merupakan kelompok kingdom yang baru sedikit diketahui keanekaragamannya. Fungi merupakan kelompok organisme yang sangat bervariasi dalam ukuran dan bentuknya. Dari ukurannya, ada yang mikroskopik dan ada juga yang makroskopik. Dari bentuknya, ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Berdasarkan morfologinya, anggota fungi dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok molds atau kapang untuk fungi yang berfilamen, kelompok yeast atau kamir untuk fungi yang uniseluler, dan kelompok mushroom atau cendawan untuk fungi yang memiliki tubuh buah kasat mata atau makroskopik. Masing-masing merupakan kelompok yang anggotanya secara taksonomi beragam atau diverse group. Berikut adalah karakter umum anggota kingdom fungi. Merupakan anggota eukariot, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, yaitu sejenis karbohidrat yang juga dapat ditemukan pada eksoskeleton serangga. Sebagian besar fungi berbentuk multiseluler, yaitu cendawan dan kapang, dan sebagian berbentuk uniseluler, yaitu kamir. Secara umum, fungi memiliki tubuh yang terdiri atas filamen yang disebut hifa, dan fungi bereproduksi dengan menghasilkan spora. Bagaimana kita dapat mengetahui keberadaan fungi di alam? Secara umum, berdasarkan ukurannya, fungi dapat dikelompokkan ke dalam fungi makroskopik dan fungi mikroskopik. Fungi makroskopik dapat dengan mudah kita ketahui keberadaannya dari terlihatnya tubuh buah makroskopik. Sedangkan fungi yang mikroskopik, karena berukuran mikroskopik, keberadaannya dapat diketahui dengan melihat adanya benang-benang halus pada permukaan substrat, bercak-bercak berwarna yang merupakan sporulasi, adanya bau apek, atau adanya bau ester atau bau alkohol. Dalam memperoleh nutrisinya, fungi memperoleh sumber karbon dari berbagai senyawa organik. Pada bagian ujung hifa,
Fungi melepaskan eksoenzim ke lingkungannya, memecah senyawa organik menjadi molekul-molekul kecil yang dapat diserap kembali ke dalam hifa. Berikut adalah cara pembentukan tubuh fungi. Apabila sebuah spora menemui kondisi yang tepat, maka spora tersebut akan berkecambah dengan membentuk suatu tabung yang selanjutnya tumbuh menjadi hifa. Selanjutnya, hifa tumbuh ke segala arah secara radial yang disebut miselium. Kemudian, jalinan miselium akan membentuk tubuh buah yang ditujukan untuk menghasilkan spora yang merupakan struktur reproduksi. Berikut adalah cara pembentukan tubuh fungi. Apabila sebuah spora menemui kondisi yang tepat, maka spora tersebut akan berkecambah dengan membentuk suatu tabung dan selanjutnya tumbuh menjadi hifa. Selanjutnya hifa tumbuh ke segala arah secara radial yang kemudian disebut miselium. Jalinan miselium akan membentuk tubuh buah yang ditujukan untuk reproduksi seksual dan dispersi spora. Fungi dapat melakukan reproduksi secara seksual atau aseksual atau keduanya, tergantung pada kondisi lingkungannya. Fase reproduksi aseksual disebut juga fase anamorf. Spora yang dihasilkan disebut juga mitospor, yaitu spora yang dihasilkan melalui mitosis. Umumnya disebut konidia atau sporangiospora. Fase reproduksi seksual disebut juga fase telomorf. Spora yang dihasilkan disebut meiospora, yaitu spora yang dihasilkan melalui proses plasmogami, karyogami, dan meiosis. Fungi dapat menghasilkan spora dalam jumlah luar biasa banyaknya. Fungi dapat menghasilkan reproduksi aseksual berupa budding atau pertunasan, spora atau konidia, dan pseudomycelium atau trumycelium. Sedangkan reproduksi seksual fungi dapat berupa ascospora, basidiospora, dan zygospora. Kemampuan fungi menghasilkan beragam tipe spora dan dapat menghasilkan spora dalam jumlah yang luar biasa banyaknya merupakan keunggulan fungi untuk sukses hidup pada hampir seluruh substrat dan habitat di bumi. Berikutnya, mari kita tinjau peran ekologi fungi di alam. Fungi merupakan organisme yang dapat hidup di mana saja hampir di seluruh substrat dan habitat di bumi. Antara lain, pada organisme lain seperti pada berbagai jaringan tumbuhan, pada hewan, serangga, dan beragam hewan lain termasuk manusia. Fungi dapat berperan sebagai epifit, endofit, komensal, sebagai pakan untuk larva atau dewasa, sebagai simbion intraseluler maupun ekstraseluler, dan fungi juga dapat hidup bebas di tanah dan air. Fungi dapat hidup pada berbagai substrat seperti tanah, kayu, batuan, tumbuhan, hewan, bahkan pada tubuh fungi yang lain. Secara umum, cara hidup fungi dapat dikelompokkan berdasarkan caranya memperoleh nutrisi, yaitu secara saprofitik dengan menguraikan substrat, secara simbiotik dengan membagi makanan, atau secara parasitik dengan mencuri makanan inangnya. Di dalam ekosistem, fungi dan bakteri berperan sebagai dekomposer atau saprofit. Fungi menguraikan senyawa organik dari organisme yang mati sehingga hasil penguraiannya masuk kembali ke dalam tanah. Oleh karena itu, fungi berperan penting dalam siklus nutrien yang disebut siklus biogeokimia. Fungi menghasilkan beragam enzim yang dapat menguraikan lignin, selulosa, kitin, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah cara hidup fungi sebagai simbion dalam hal hubungan mutualisme. Mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu bentuk hubungan simbiosis mutualistik fungi adalah mikoriza, yang merupakan hubungan fungi dengan akar tumbuhan. Mikoriza berarti fungi akar. Di alam, hampir 90% tumbuhan berasosiasi dengan mikoriza. Oleh karena itu, secara ekologi, peran mikoriza di alam sangat penting. Pada simbiosis mikoriza,
Hifa fungi membantu menyerap air dan nutrien, dan menyebabkan peningkatan area permukaan tumbuhan. Di lain pihak, akar tumbuhan akan memberikan gula sebagai sumber karbon untuk fungi. Mikoriza sangat membantu tumbuhan untuk tumbuh di habitat yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, mikoriza sangat penting di alam dan dalam pertanian. Berikut, kita dapat melihat bagaimana perbedaan tanaman yang diberikan mikoriza dengan yang tanpa mikoriza. Pertumbuhan yang diberikan mikoriza jauh lebih baik. Terdapat dua tipe mikoriza, yaitu endomikoriza dan ektomikoriza. Pada endomikoriza atau disebut pula arbuscular mycorrhiza, hifa masuk ke dalam sel akar tumbuhan. Sedangkan pada ektomikoriza, hifa tumbuh hanya pada permukaan akar tumbuhan tanpa masuk ke dalam sel. Fungi endofit adalah fungi yang hidup di dalam jaringan endodermis tumbuhan tanpa menimbulkan penyakit. Fungi endofit ada yang bersifat parasit, komensalistik, dan ada juga yang mutualistik. Beberapa fungi endofit dapat mencegah serangga herbivor dari memakan tumbuhan inangnya. Suatu tanaman sejenis gandum Italia yang diinokulasikan endofit terbukti lebih tahan terhadap serangan hama serangga apit. Lichen merupakan bentuk simbiosis antara fungi dengan alga atau cyanobacter atau antara fungi dengan keduanya. Dalam hubungan simbiosis ini, fungi pembentuk lichen memberikan struktur lapisan pelindung bagi alga, sedangkan alga memberikan makanan untuk fungi. Lichen tahan terhadap lingkungan yang kurang menguntungkan. Hal tersebut menyebabkan lichen merupakan spesies pionir dalam ekosistem. Selain itu, lichen mampu membuat tanah dari batu-batuan. Gambar ini menunjukkan struktur lichen. Lapisan fungi berupa jalinan hifa yang kokoh terdapat di lapisan atas dan lapisan bawah, sedangkan alga berada di lapisan tengah. Lichen merupakan spesies pelopor dan membantu pembentukan tanah. Lichen mampu hidup di mana fungi dan alga tidak mampu hidup sendiri. Lichen adalah spesies dominan di habitat tundra dan sangat penting dalam pemecahan batu-batuan dalam pembentukan tanah. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana cara hidup fungi yang lain, yaitu sebagai simbion pada tubuh hewan ruminansia. Gambar ini menunjukkan sporangnia dan zoospora dari kapang Anaeromyces contortus yang merupakan anggota Neocalimastygomycota yang berperan penting dalam degradasi biomasa tumbuhan pada saluran pencernaan hewan ruminansia. Berikut, mari kita lihat bentuk simbiosis mutualistik yang unik antara fungi dengan semut. Beberapa jenis semut ternyata secara sengaja memelihara jamur sebagai sumber makanannya yang kaya protein. Semut membuat kebun jamur yang bersifat monokultur. Dan semut umumnya dapat mempertahankan kebun jamur selama 15-20 tahun. Semut memelihara jamur dengan cara mengontrol suhu dengan menggali ruang yang lebih dalam atau menjaga kelembaban dengan memasukkan air dari buah-buahan, tanaman, atau embun pagi. Akhirnya kita sampai di penghujung video ini. Demikian bahasan mengenai peran fungi dalam ekosistem dan potensi pemanfaatannya bagian pertama. Sampai jumpa pada video bagian kedua. Selamat mengikuti. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.